Alkitab. Saya nggak menentang itu. Kalau perlu tuh kalau itu semua orang Kristen kalau bisa hafal Alkitab, ya. Tetapi intinya adalah apakah kehidupan kita. Makanya saya kadang-kadang mikir begini loh, Bu Lucy, Pak Yusuf ya, dan teman-teman yang ada di Komal. Di situ ngomong begini, kita bisa berdebat tentang Trinitas, tentang hal gini, Dwinatur lah, pokoknya hal yang teologis. Tapi kalau kehidupan kita tidak mirip dengan Tuhan Yesus, percuma jadinya. Benar nggak sih, Bu Lucy? Setuju. Benar nggak? Betul sekali. Gitu loh. Betul sekali. Kok dengan pengetahuan kita tentang firman Tuhan, hafal Alkitab, pengetahuan yang dalam tentang teologis, tapi kelakuan kita kayak kadrun, makin mirip Muhammad, bukannya makin mirip Tuhan Yesus. Bukan makin serupa dengan Tuhan Yesus, makin serupa dengan kaum kadrun. Benar? Kalah debat, kita ngamuk, kalah debat, lalu kita bilang kita geruduk, kita ini. Nih, alamatnya di sini, biar Muslim tuh datangnya aja orang ini. Loh, kok kayak begitu? Saya sampai mikir begini loh. Karena saya sampai nyetir, saya kemarin bilang, saya nyetir 2 jam tuh saya mikir, sambil dengerin Edi, saya mikir, bener juga nih omongan si Edi satu ini, gue bilang gitu kan. Kadang-kadang gitu loh. Kenapa? Karena kita ini kan harusnya semakin mengerti firman, semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau kamu saling mengasihi dan kamu saling mengampuni, disitulah kamu adalah murid-muridku. Betul? Ya, ini betul. perintah yang paling utama. Dikatakan kalau seseorang menaruh dendam satu sama lain, ampunilah mereka. Itu perintah Tuhan Yesus kita. Jadi bagaimana saya ya Pak Yusuf Manubulu selama 8 tahun saya berapologet. Pak Yusuf tahu tuh 2019 kita mulai. Saya dulu sering nongkrong di rumahnya Bapak. Iya. Yang mengancam membuka data-data saya, ini namanya Bu Sofi, alamatnya itu orang Kristen Trinitas Pak Yusuf. Iya. Bahkan orang gereja Mormon, saksi Yehova yang mereka katakan sesat, ya, itu tidak pernah ada orang gereja Mormon, gereja setan nih ya, gereja setan pun tidak pernah ada satu orang pun dari gereja Mormon, saksi Yehova, gereja setan yang pernah orang Unitarian aja nggak pernah ngancam saya, Pak. Orang Iya. Unitarian yang kita katakan sesat itu, Arianisme itu, nggak ada yang pernah mengancam saya. Hanya orang Kristen Trinitas, saya kasih tahu Anda. Iya, Saya bisa karena- sebutkan namanya 9 orang. Iya Bu, memang betul Bingung itu. Jadi teman-teman ya, itu justru pembahasan Trinitas, Unitarian, Dwinatur, apapun, doktrin itulah yang menghambat orang untuk datang kepada Tuhan. Ya, justru itulah yang membuat orang Kristen kalau mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan, mereka bisa pindah agama itu. Karena apa? Karena lihat pendeta berdebat, pendeta saja tidak jelas, ya, cuma meributkan Trinitas, Unitarian, ya, cuma meributkan Dwinatur, apa. Justru kita itu harus membawa umat Tuhan untuk bagaimana mereka mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah tugas kita, ya. Bukan kita sibuk bahas doktrin, teman-teman. Ya, betul. Bu Reda itu Bu Marsha kok di-kick katanya. Dia mungkin mau ngomong sesuatu. Oh, Soalnya tempatnya terbatas mungkin Bu Marsha. Ini ya. Saya turun dulu Ya. karena saya mau ke Menara 2 jam 5 pagi. Ya saya Oh, turun iya. dulu biar masuk hotel. bukan ke Bu Sofi tahu Manokwari. itu. Bang Hah? Putra bukan Manado. ke Manokwari. Oh, salah Nanti ya? sama Yuli. Oh, Iya. oke. Saya ke Manado dulu, Menara 2 jam 5. Terima Oke. kasih semua, Tuhan memberkati. Shalom. God bless. Amin. Shalom. Hai Bu Marsha. Aku Ya, intinya begini ya teman-teman ya. Artinya kita janganlah mencontoh orang-orang yang seperti itu. Pokoknya jangan dicontoh. Karakternya tuh benar-benar buruk sekali. Tapi saya memberikan sesuatu begini teman-teman. Saya percaya begini Pak Yusuf. Saya nggak tahu ya kalau Pak Yusuf prinsipnya. Saya percaya bahwa saya tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Sendiri yang angkat, Tuhan sendiri yang turunkan. Itu prinsip saya di Al-Hayat. Jadi Ya, itu dulu benar, ya. Bu. Itu benar. Itu firman Tuhan, ya. Kita ini bukan dipanggil untuk jadi hakim. Justru betul. Tuhan bilang kita ini saling melengkapi, ya. Jadi kalau orang dipanggil Tuhan dan dia bisa membawa orang datang kepada Tuhan Yesus, kita harus hormati, kita harus dukung orang-orang seperti itu, ya. Bukan diserang, bukan dicari kelemahannya. Justru orang yang suka menyerang, mencari kelemahan, ini orang-orang setan yang mereka tidak sadar, teman-teman.
Iya, kalau saya gitu. Jadi kayak saya dulu ya punya masalah gitu dengan satu orang. Di tiap hari itu saya diomongin Pak di YouTube-nya dia, disinggung terus pokoknya namanya Sofia beginilah begitulah, wah macam-macam. Saya nggak pernah balas satupun. Ketika teman-teman mendesak, Bu, tolong buka orang ini seperti apa gitu ya, kejelekan dia, tolong bicarakan sama Pak Bom Bom begini begini. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang kalau saya buka aibnya dia saya bilang gini loh, selama Tuhan masih mau pakai dia, ibarat anggur diperes masih keluar sarinya, itu kata pendeta saya. Hormati dia. Artinya apa? Kalau nanti Tuhan pengurapan Tuhan seperti Saul nih ya. Saul itu kan raja yang dipilih oleh Tuhan. Selama pengurapan Tuhan mau pakai dia, Tuhan yang angkat, Tuhan yang turunkan teman-teman. Itu firman Tuhan. Ya, dikatakan akulah yang mengangkat, aku yang menurunkan. Jadi selama Tuhan masih mau pakai dia, sekalipun itu Iskariot, sekali iblis untuk istilahnya mendoxing dia atau apapun itu, jangan teman-teman, biarin aja. Nanti Tuhan sendiri kok yang akan turunkan. Ya, aku rasa begitu, sama seperti Daud tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan, tapi dia tidak mau menyentuh Saul gitu teman-teman. Ya, selama roh Tuhan ada pada dia nggak mau sentuh Saul, biar Tuhan sendiri yang akan singkirkan mereka. Dan itu terbukti loh, beberapa kali itu terbukti teman-teman. Bukan dari mulut saya tuh, tapi terungkap sendiri tuh ini mereka. Ya, apa namanya? Bukan dari kami malah, bukan dari saya yang dijelek-jelekkan, tapi dari orang lain yang membuka keburukan-keburukan mereka itu sendiri. Tuhan sendiri yang keturunkan mereka. Terbukti teman-teman. Amin. Gitu loh. Betul sekali, Bu Sofi. Dulu kayak Oke, misalnya selamat malam. Malam Bu Marsha. Sebentar, saya tambahin sebentar. Iya, saya oke, tahu Bu lanjut. Marsha udah nggak sabar untuk bicara. Saya ngerti banget, ya. Dan intinya dulu misalnya ya teman-teman, Mikana itu seperti apa berkibarnya dulu di TikTok. Tuhan yang angkat, Tuhan yang akan turunkan. Kalau dia salah, betul nggak? Bukan kita. Terbukti itu. Tuhan yang angkat, Tuhan yang akan turunkan teman-teman. Kenapa? Saya percaya banget seperti Edis, saya melihat Tuhan memakai dia. Whatever it is, Tuhan pakai dia. Jadi selama pengurapan Tuhan ada pada dia, kamu jangan sekali-sekali sentuh. Kamu sentuh dia, kamu jatuh loh. Saya kasih tahu Anda. Ya, kenapa? Tuhan yang angkat dia. Kalau memang Edis itu keliru, saya itu keliru, kalian tuh nggak perlu sulit-sulit, nggak perlu susah-susah teman-teman. Ya, pasti Tuhan sendiri akan menurunkan kami. Kalian nggak perlu punya usaha. Yes, betul. Gitu loh, nggak perlu Setuju. sulit-sulit kok. Bener. Itu terbukti, makanya karena kalian nggak percaya firman Tuhan, kalian berusaha dengan tangan kalian sendiri menurunkan Edis, menurunkan saya. Kalau Tuhan berkenan, nggak mungkin bisa saya kasih tahu Anda. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan atas kita, kalian nggak perlu susah-susah. Habis sendiri itu orang-orang itu teman-teman. Bener, percaya sama saya, gitu ya teman-teman ya. Silakan Bu Marsha kalau ini. Oke, selamat malam. Salam kenal dulu ya host ya, Kak Reda. Selamat malam semuanya. Shalom semuanya. Selamat Natal, selamat tahun baru ya. Yang belum ketemu ya. Ya salam kenal. Sorry Kak Reda baru. Aku udah sering tahu Kak Reda, cuman nggak susah mau masuknya mungkin ya. Salam kenal dulu. Terus buat Pak Manubulu ya. Shalom Pak. Bisa ketemu lagi. Saya dulu suka mendengarkan tiap hari ditutupnya Pak Yusuf, banyak yang bersaksi ya. Saya salah satunya, tiap hari nggak mungkin ya, kalau ada urusan aja saya nggak dengar gitu kan. Jadi saya banyak belajar juga dari Pak Yusuf ya. Nah sekarang saya juga banyak belajar, sebelum saya buka Komal saya belajar juga memperhatikan bu guru saya ya Bu Sofi. Sementara meskipun Bu Sofi nggak sadar ya, saya suka belajar dari Bu Sofi, belajar dari almarhum Bu Uti, karena kita sering satu itu ya, banyak teman-teman yang lainnya gitu kan. Ya saya percaya semua teman-teman apologet atau nggak mau ya dibilang apologet atau apalah ya, itu punya misi satu, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah berhubung ini sosial media, kesempatan kita untuk mengkonter balik isi ajaran mereka ya. Kalau saya memang justru fokusnya membongkar dan membandingkan dengan ajaran Yesus. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi orang Kristen yang nggak tahu isi ajaran sebelah. Kenapa? Karena banyak bapak ibunya majelis, kakeknya pendeta, cucunya pakai jilbab. Betul nggak? Karena apa? Karena nggak tahu papa mamanya apa sih isi ajaran sebelah. Nanti kalau sudah buntiang, nggak apa-apa, yang penting ajarannya sama. Nah itu saya meminimalisir itu
sampai menghilangkan seperti itu. Ya, at least basicnya tahu ajaran apa sih sebelah itu. Ya, tapi kalau masih sudah tahu basicnya, masih mau menerobos, silakan, monggo. Itu saya ya. Nah, terima kasih juga ya sekali lagi buat Bu Sofi. Saya banyak belajar dari Bu Sofi ya. Nah, untuk sekarang ini jangankan Bu Sofi, saya sendiri itu sudah dijelekkan. Sama maaf, ini saya pribadi. Saya waktu itu langsung ketemu di komalnya Bang Adi. Saya panggil dia pendeta Mamon. Dia sakit hati sama saya. Ya? Karena terus terang, saya ini kan meskipun nggak suka ngurusin orang, tapi kan saya perhatiin sedikit. Pendeta yang 2 tahun ke belakang ya di TikTok ini ya, coba ada siapa aja. Dan yang sering bermasalah sama personal itu cuman pendeta yang ya maaf ya, yang agak-agak melebihi itu loh badannya. Cuman pendeta itu yang sering bermasalah. Ya, nggak sama satu. Nah, saya nggak tahu motifnya apa. Banyak juga loh, misalnya Pastor Jeki, Betul. Pastor Cipto. Walaupun Betul, kadang-kadang mereka betul. mengkritik Makanya itu. kita, Pastor Cipto juga sering kok mengkritik Edis juga, mengkritik saya. Tapi masih dalam batas-batas yang menurut saya Betul. ya cara-cara pastor lah ya. Kami di Al Hayat itu punya penasihat pendeta-pendeta. Bapak Ibu jangan salah, saya pelayanan saya itu tidak liar. Ya. Saya salah sedikit saya udah dipanggil ini sama pendeta saya. Ya. Gitu loh. Jadi banyak pendeta-pendeta di ini, Pastor Andi Simon saya rasa lah. Ini sekarang Pak Yusuf juga turun gunung. Ya, jadi saya harap akan rame ya nih semua pendeta kalau turun gunung habis ini Islam. Aduh, babi bakal mahal nih di Indonesia teman-teman ya. Ya silakan baca. Mahal. Ya, saya cuman ini ya, ada si Lucy, aku sorry apa namanya nggak tahu. Shalom ya si Lucy. Iya. Ya, tadi ngomongin babi Bu Sofia tuh udah mahal di Indonesia. Jadi gini, jadi buat saya gini loh, yang saya maaf, bukan sebenarnya saya nggak ada urusan si siapa yang agak berlebihan itu, cuman terlalu apa ya, akhirnya merentek kemana-mana gitu kan. Cuman saya bilang, kenapa sih gini, selisih pendapat, beda pendapat itu boleh nggak sih Pak Pendeta, Pak Yusuf? Kalau kita selisih pendapat biasa saja kan sebenarnya. Teman-teman ya. Begini, Bu. Betul. Ya. Beda penafsiran, beda pendapat di dalam pendeta sendiri juga banyak perbedaan tafsiran. Betul nggak, Pak Setuju Pastor? saya. Ya, jadi begini ya, artinya memang saya perlu sampaikan yang satu ini yang agak lebih ini ya. Itu Betul dari dari awal, dari awal itu dia sudah serang saya dulu tuh. Dia sudah serang saya karena dia waktu itu mau masuk kan. di koma Berarti memang saya. bukan betul Pak Pester ya. Ya, dia mau masuk di koma Betul. saya karena saya lihat penjelasannya ini ngawur, teman-teman ya. Makanya saya tidak kasih dia naik. Nah, di situ dia serang terus saya pada waktu itu, ya. Tapi dulu kan Jadi, ya gimana, Bu? iya kan? Iya, betul. Nah, karena waktu itu saya lihat dia punya penjelasan ini kalau memang orang-orang Kristen yang awam tidak bertumbuh, mereka menganggap dia ini orang pintar Alkitab. Betul. Hafal Alkitab. Karena mengandalkan hafalan itu. Ya, betul, dengan dia betul, punya betul. hafalan itu orang menganggap dia Yes, pintar. betul. Padahal itu penjelasannya itu ngawur, tidak seperti itu maksud daripada Alkitab itu. Makanya saya tidak kasih dia naik dan dia marah sekali, dia serang saya terus, dia jelek-jelekan saya terus. Jadi itu teman-teman. Iya. Jadi Sekarang saya Pak Yusuf yang dia. oh iya. Sekarang jadi bulan-bulan Marsha itu penghujat karena dia sering tahu nggak sih, maaf ya Bu Sofi ya, saya waktu terakhir pokoknya waktu saya berhadapan sama dia di komanya Bang siapa Roti, dia nantang saya gitu kan, kau sama saya benar. Saya cuma bilang gini ya, untuk apa saya meladenin ya kamu ya yang suka menjual hafalanmu dibalut firman khotbah ya, untuk apa saya ladenin? Sementara apa? Sementara kelakuan Anda, pikiran Anda tidak sesuai yang kamu hafalkan. Saya gitu, tambah marah dia, tambah marah. Dan saya herannya ya, kadang-kadang dia itu sering nantang, ayo saya tantang semua pendeta, siapapun orang Kristen. Semua ditantang. Tutup mata katanya, hafal Alkitab loh. Kalau saya mau saya juga bisa tutup mata gitu loh.
Cuman untuk apa hal seperti itu kita pertontonkan? Itu menurut saya ya. Gitu loh teman-teman. Lah yang murid-murid Tuhan Yesus aja nggak pernah itu nantang-nantang orang itu. Nah ini katanya pendeta, Setahu makanya saya saya, Bu. heran. Setahu Iya, saya Pak ya, Yusuf. yang lebih ini itu dia bukan pendeta. Setahu saya ya. Tolong dicek teman-teman. Jadi dia itu bukan pendeta, bukan pastor. Cuma ngaku-ngaku. Bisa di TikTok. Cuma dia ngaku-ngaku. Loh sekarang gini loh Pak Yusuf, sekarang dia juga jadi ahli nujum loh. Menurut penglihatan saya. Wow. Tapi ya sudah lah ya, mungkin itu sampingan dia sebagai dapat topi dan lain-lain itu udah urusan dia. Cuman buat saya begini ya, kalau kamu cuman menghafalkan, oke baguslah hafal gitu kan, itu saya juga waktu itu juga sempat salut. Tetapi hafalanmu itu dibuat ngamen, dibuat itu tadi ya, dibuat senjata ya, supaya itu tadi dibalut dengan khotbah, supaya ya saya nggak ngerti ya, banyak sekali cara-cara, mungkin ya itu salah satu caranya. Cuman pertanyaan saya, kenapa kelakuan Anda waktu itu langsung di komanya Bang Ardi, kenapa kelakuan Anda tidak sesuai yang kamu hafalkan? Itu aja kok poinnya. Nah kita kan dulu kan masih taunya dia pendeta. Pertanyaannya, misalkan Anda seorang pendeta, maaf ya kalau ada kiamat, terus punya jemaat seperti kiamat, masa kamu jelentrek kan, kamu bongkar aibnya ke sesama jemaat kamu? Pantes gak itu pendeta kayak begitu? Itu yang bikin saya tergelitik. Akhirnya saya ya, namanya saya follower ya, apa namanya, influencer ya itu namanya. Ya saya ngomong dong di depan dia. Maaf, beda pendapat dengan Bang Edi selalu. Ini loh namanya kiamat, alamatnya Dibongkar kiamat. semua. Duduk aja dia ini penghujat, masa Iya. begitu? Enggak. Itu yang Makanya itu yang saya cuma sukanya di situ. betul. Iya, dibongkar semua. Ya sesama tukang bongkar makanya duduk bersama di satu komal. Tapi puji Tuhan teman-teman ya, puji Tuhan teman-teman. Tahun lalu mungkin Bu Lucy tahu ya, dia kan sempat ke Jakarta tuh ya. Terus dia bukan suka di satu hotel ya beberapa hari gitu kan. Dia suka live, dia ngundang itu. Ayo, saya dulu pakai akun yang pakai nama dulu. Ayo ada berkat ini. Nah, dia saya dikasih hikmat gitu kan ya. Satu, saya bukan di situ, kota itu yang dia datangin ke Jakarta. Ya kalau misalkan saya ketemu ya udah dijual di Riva. Betul nggak Bu Sofi? Ya, begitu Bu Marsha Makanya saya kontra bilang, sama dia nggak setuju, data-data iya. Bu Marsha akan dijual. Lah dipikir saya ini, maaf ya, saya bukan sombong. Ya cuma gara-gara berkat terus ketemu sama dia apa nggak mau biar sekarang. Ya karena hikmat dari Tuhan itu ya saya percaya, terima kasih Tuhan itu. Kalau nggak saya sudah dibongkar. Makanya saya bilang waktu itu saya gugat. Maaf ya Pak penggugat, saya tegur itu juga. Ya terus dia juga marah-marah. Saya bilang, kenapa sih kalian yang di circle itu tidak ada yang negur apa? Kan bukan kasusnya bukan cuma sekali ini, ya. Kenapa? Karena takut, karena kalian sudah kelihatan profilnya sama si Pak Pendeta ini atau gimana sih? Saya bilang gitu. Ya sama aja, Bu Inef juga dulu. Makanya yang- ngamuk-ngamuk Bu Sofi, Pak Gugat ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk sama saya. Lah kalian kan harusnya kan menegur, ya kan? Oh, kan bukan cuma sekali permasalahannya. Bukan cuma satu ini, bolak-balik. Nah, saya beranggapan ya karena kartunya yang sudah pernah ketemu ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Betul nggak? Betul. Itu. Iya. Tapi ya sudahlah ya, biar Tapi saya saja. juga sampai Tapi sekarang benar saya masih setuju heran. sama Bu Sofi. Kalau sudah Tuhan mau puter ke bawah, nggak usah repot-repot orang lain, benar nggak Bu? Iya betul, Itu. saya nggak Itu perlu saya kok. percaya Saya itu. tidak perlu membalas Ya, apapun yang tapi ya mereka nggak apa-apa lakukan. ya. Yang Iya. setuju sama cuman jualan hafalan. Nanti kalau Tuhan ini Tuhan sendiri Iya. yang akan turunkan mereka gitu. Betul. Ya itu yang saya tidak setuju ya teman-teman ya. Jadi membongkar nama, alamat itu hanya dilakukan kalau Anda lihat tuh siapa yang duduk di situ. Iya. Pak Bom Bom, kemudian Lindsay, kemudian sang penggugat, ada juga macam-macam. Kemudian ada si Rudy Iskandar. Itu semua kan ngakunya kami Kristen Trinitas, betul nggak? Ya, betul. Iya, semua ngaku Kristen Trinitas di situ. Ya. Ya. Iya, Tapi betul. lihat Betul, apakah betul. mereka lebih mirip Kristus Kelakuannya atau udah kayak kambing. lebih mirip Kristus nggak kelakuan mereka? Anda bisa menilai sendirilah, ya. Ya. Ya udah Anda bisa sama menilai kayak sendiri gitu aja. sama Sudah kayak RT 6. RT 6. Anu Pak Pendeta tolong ada satu ayat yang jangan satu meja sama itu yang dimana di Wahyu ya Pak. Nah ini malah satu komal.
sama yang menghujat Yesus menikah. Jadi Terus itunya iya sama Riva sama Nandar dikasih ruang, justru yang akan mendamaikan kayak Bang Erben saya lihat itu malah diturunkan. bukan cuma satu kelakuannya meja, Bu, pendeta kayak sudah begitu. lama-lama satu kamar itu. Iya. Aduh maaf ya, bukan mau menggosip, ponakannya juga gitu, saya dengerin di bawah. Ya, saya dengerin Bu Sofi. Satu waktu saya nggak dengerin, tiba-tiba scroll di komennya langsung Lia ya namanya. Itu ternyata ponakannya, saya baru tahu. Ya, ada Pak Pendeta Apolos di situ. Setelah nangis-nangis ya, kan biasa kan dia kan ada saat teduh, nangis-nangis, saya nggak tahu ya, ternyata ya kita harus buktikan roh apa yang ada di dalam mereka itu. Ya. Habis nangis-nangis bahas Edis, buka-buka. Terus langsung cuman saya bilang gini di typing, oh Pak Pendeta begini ya, suka bahas orang lain. Liannya nyaut gitu kan. Ini satu juga ini, Marcia. Gitu. Ya Iya, kamu tuh yang kayak begitu heran harusnya juga. ditegur. Saya lihat VT-nya Lia yang menuduh bahwa Edis Kristen itu adalah saksi. Iya, Saya ngomong-ngomong. tegaskan ya, Betul. Edis itu satu gereja dengan saya dan gereja kami itu Trinitas. Nah itu kan berarti kan sudah fitnah toh. Betul, sudah fitnah itu. Kita bahkan Itu punya sudah kesepakatan, fitnah. hanya orang-orang Trinitas lah yang kita bisa kesini. Kalau kita nggak satu pemahaman dengan Bang Edis, ngapain? Nah Gitu kalau ya. betul begini ya, jadi Lia itu kalau dia sudah bilang gitu, apakah yang saya heran dia teman-teman ya sama Bu Sofi sama Pak Yusuf Manduful, dia memang bagus ya. Dia tuh punya acara itu kalau pagi saat teduh sampai nangis-nangis loh, hostnya juga nangis-nangis. Jadi saya percaya. Saat teduhnya Jadi sampai yang datang menangis waktu darah. makanya saya berarti kan kan dibilang di Alkitab harus diuji roh siapa yang bisa bikin mereka nangis-nangis itu. Sementara habis saat teduh ya habisnya gosip lagi. Dan memfitnah itu loh, memfitnah. Marcia. Iya, iya. Kak, gimana Yuli. seandainya paginya saat teduh 15 menit kemudian gimana? Yang nggak tahu. Saya Jadi waktu itu ya susunan sebelum- acaranya begini Bu Marsha. Saat teduh 15 menit, gibah 2 jam. Tapi waktu itu sebelum ada urusan ini saya memang aku bagus banget ya itu ada. Yes. Tapi kayak Tapi tersusun saya bagus. juga nggak Tapi pernah setelah ini. itu ya Bu Marsha, saya nggak pernah Dari ini. Saya, buahnya kita mengenal Bu Marsha. iya, saya dan Bang Edis Iya, nggak betul. terlalu bagaimana ya. Saya bilang sama Bang Edis, udahlah nggak usah dibalas begitu. Saya Bang Edis itu sudah Iya. nggak mau jawab loh. Hampir selama seminggu lebih itu Bang Edis itu udah fokus. Saya bilang, kamu fokus aja. Apa yang Tuhan taruh di Betul, kamu nggak sampaikan usah begitu. ini. Sebenarnya selama seminggu lebih itu Bang Edis itu nggak pernah loh ngeluh. Tapi kalau setiap hari namanya dibawa-bawa, lalu lihat video Ya, komentar pun otomatis juga lah, panas harus. loh. Kalau lihat nama saya dijelek-jelekkan, betul nggak? Makanya saya kadang-kadang video-video itu saya betul nggak mau nonton. manusiawi. Manusiawi, kenapa? Saya dibilang beginilah, dibilang ya Betul, ampun Tuhanku, difitnah, Tuhanku kan? Yesus, difitnah betul-betul. Ya, dibilang saya itu rumah apologet itu rumah pesundal. Itu siapa? Kalau bukan orang Kristen sendiri yang menjelek-jelekkan. Betul nggak? Betul, betul. Iya. Iya kan? Bahkan si pendeta besar ini mengatakan saya selingkuh sama Edis. Lah, Bang Edis istrinya ada di sini. Saya sampai Nah, itu ngelus kan dada sudah loh, Bu fitnah Lucy semua. sama Bu Marsha. Pendeta besar yang satu ini Iya, mengatakan ya saya selingkuh begitu. sama Edis. Buset. Coba bayangin itu. Aku bisa tambahin ya Bu Sofi. Jadi Lanjut, Bu Bu Lus. Sofiatul itu gerejanya sebelahan dengan gerejanya saya punya. Saya kan di Rock. Jadi kan kalau Pak Gembala saya, Pak Roni Dol Simeon atau pastor senior saya datang ke sana, ketemu Bu Sofi atau ketemu ketemu Edis, itu pasti cerita sama saya. Lu sih kemarin kita ketemu Bu Sofiatul. Jadi kalau misalnya teman-teman, tapi gini loh Bu Sofiatul ya. Pastinya yang akan merusak kita pelayanan itu adalah orang-orang kita sendiri. Makanya ada firman Tuhan berkata Iya. bahwa yang akan menjatuhkan iman kita itu adalah orang-orang saudara kita sendiri. Emang itu akan Betul. terjadi. Nah, memang harusnya kita harus seperti itu. Udah, kita nggak usah pikirin mereka ngomong apa. Kalau memang Maju terus. saya setuju dengan omongan Bu Sofi bahwasanya kita fokus aja apa yang Tuhan remakan kepada kita. Karena kalau kita ngikut, sia-sia Bu pelayanan kita gitu. Kalau saya juga Iya. Betul, betul. ngapain saya ngikutin? Saya setuju, Bu Kalau Lucy. saya ngikutin, sia-sia pelayanan saya. Hampir 1 tahun ini teman-teman ya. Itu juga sama tuh yang tadi apa ya, yang mengatasnamakan dirinya hamba Tuhan di media sosial, tapi gerejanya nggak jelas di mana. Tapi kalau ngomongin saya jelas banget tuh, dan saya selalu dapat kiriman. Terus saya mau ikut-ikutan mereka. Kalau saya ikut-ikutan mereka, saya merasa sia-sia sudah apa yang sudah saya jalani gitu loh. Pelayanan saya akan jadi sia-sia kalau saya ngikutin dia. Akhirnya apa? Kita nggak sejahtera,
kita nggak suka cita, pelayanan juga jadi Iya. malas-malasan. Nah itu lebih baik ya udah kita tunduk dan turut apa kata Tuhan. Karena nanti Tuhan sendiri Saya- akan saya- menjatuhkan orang tersebut. Betul. Saya nggak mau, kadang-kadang nggak mau lihat video-video yang dari Iskariot. Saya nggak pernah loh dengerin. Iya, Saya nggak pernah mau. setuju, Bu. Kenapa? Karena begitu menyinggung nama saya akan sakit hati. Saya nanti akan kecewa gitu loh. Dan kalau Karena saya kan kecewa, kita saya akan bisa manusiawi. Karena pahit kan kita sama. Betul. Kita Ya, kita akan betul. pahit sama orang Kristen sendiri. Betul nggak? Ya, Akhirnya gue jadi nggak betul. percaya. Karena- Gue jadi mikir Karena begini. kita punya Bu Sophia tuh dicubit kan masih sakit kan? Loh iya dong. Iya, Iya kan? makanya Artinya gini, benar begitu. akhirnya saya Mending jadi nggak usah kecewa, lihat. saya jadi kecewa dengan orang-orang Kristen Trinitas, teman-teman. Betul. Karena dari pengalaman saya sendiri, bener juga ya. Kita kayaknya bisa nih menjelaskan definisi Tuhan. Kayak kita udah pernah ketemu Tuhan aja gitu loh. Ya kan? Kayak Nabi Yesaya gitu pernah ngeliat Tuhan. Tapi ketika kita debat, ujung-ujungnya mengancam, mendoxing. Kok tingkah laku kita kok jadi bukan mirip Kristus gitu. Saya mikir-mikir, bukankah seharusnya kita semakin hafal firman, mengerti firman, kita semakin rendah hati, kita harus bisa memaafkan. Beda-beda pandangan biasa, orang beda kepala. Emang kepala saya bisa dipindah pakai kepalanya dia kan nggak mungkin. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, kadang-kadang kita itu menghakimi cara orang berapologetika. Contoh ya, Bang Edis itu punya Komal.